Didukung oleh Tarung Al-Samsi. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Rumah Sakit Polri. Kehadiran Presiden untuk menjenguk masyarakat dan anggota Polri yang mengalami luka-luka akibat aksi demonstrasi berujung ricuh yang terjadi di Jakarta dalam beberapa hari terakhir. Polda Metro Jaya bersama Mabes Polri malam ini menggelar patroli skala besar. Sedikitnya 350 personel diterjunkan untuk menjaga situasi Jakarta dan sekitarnya agar tetap kondusif. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan tadi kami juga akan menghadirkan kabar lainnya, diantaranya pemerintah telah memberikan 1 unit rumah untuk keluarga Afan Kurniawan, ojek online yang meninggal tertabrak kendaraan tangkis. Untuk mengetahui perkembangan informasinya selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda di kabar utama bersama saya, Tiara Harahap. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto siang tadi mengunjungi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Presiden menjenguk masyarakat dan anggota Polri yang mengalami luka-luka akibat aksi demonstrasi berujung ricuh yang terjadi di beberapa wilayah di Jakarta beberapa hari terakhir. Dengan didampingi Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Prabowo Subianto menjenguk aparat kepolisian yang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Presiden merasa terpanggil atas kejadian yang menimpa aparat. Dalam catatan Presiden, sejumlah prajurit kepolisian yang cedera tersebut sudah ada yang kembali juga ke rumah masing-masing seusai dirawat di rumah sakit. Hari ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 40 berapa? 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. 14 anggota dan 3 masyarakat. 1 adalah perempuan yang mau ke pasar naik motor, dipatahkan pahanya dan motornya diambil oleh katanya demonstran atau apa. Ya jelas ini perusuh ya. Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi ada ketentuannya. Demonstrasinya harus damai. Harus sesuai undang-undang. Hari ini Bapak Presiden menjenguk keluarga besar Polri yang kemarin menjadi korban pada saat terjadi aksi kerusuhan, dan beliau melihat satu persatu dan beliau sangat prihatin, dan beliau memerintahkan kepada saya untuk memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit yang sudah menjadi korban dalam melaksanakan tugas negara. Oleh karena itu kita diminta dan diperintahkan untuk menaikkan pangkat, menyekolahkan dan memberikan penghargaan terbaik bagi prajurit-prajurit kita yang sudah bekerja keras. Prabowo meminta kepada Kapolri untuk menaikkan pangkat kepada polisi-polisi yang menjadi korban. Prabowo mengecam aksi anarkistis dari perusuh selama demo yang berlangsung selama sepekan terakhir. Bangga sama bapakmu, ya. Presiden juga menyayangkan aksi perusakan dan pembakaran di gedung DPR. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Presiden Prabowo Subianto menyambangi RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjenguk personil kepolisian yang terluka saat tugas pengamanan unjuk rasa di Jakarta. Diketahui polisi yang terluka tengah dirawat di RS Polri, beberapa diantaranya pun harus menjalani operasi. Ini merasa terpanggil harus nengok petugas-petugas kita, prajurit-prajurit kepolisian yang cedera. Selama ini ada lebih 40 yang cedera. 40 berapa? 9? 43 yang cedera. Sebagian besar sudah pulang. Sekarang masih 17 ada di sini. Saya sampaikan ke Kapolri, saya minta semua petugas dinaikin pangkat. Dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, ya kan, menghadapi anasir-anasir. Kalau demonstran murni yang baik, justru oleh aparat harus dilindungi. Hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Ya pemirsa, apa perkembangan terbaru dari Istana Negara hingga malam ini? Kita bergabung dengan rekan kami Haidar Fasyal langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat malam Fasyal, bagaimana kemudian informasi terbaru dari Istana? Karena informasinya dari siang hingga petang tadi Presiden Prabowo ini memanggil sejumlah tokoh agama ke Istana. Ya. Baik, betul sekali Tiara dan juga pemirsa, memang dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh lintas agama dan juga sejumlah pimpinan partai politik untuk melakukan pertemuan di Istana Negara Jakarta, tempat kami mengabarkan saat ini. Dan memang ini Tiara, pertemuannya berlangsung cukup lama. Kalau tadi kami bisa sampaikan kepada pemirsa di rumah, ini terpantau memang pertemuan pertama kali dilakukan pada saat Presiden Prabowo Subianto selesai melakukan kunjungan ataupun menjenguk para korban aksi demonstrasi di Rumah Sakit Polri pada sore hari tadi, dan hingga sampai saat ini pertemuan masih belum berakhir Tiara. Artinya sekitar sudah 5 jam lebih pertemuan terjadi antara Presiden Prabowo Subianto bersama dengan juga sejumlah tokoh lintas agama dan juga tokoh pimpinan partai politik. Kami mendapatkan informasi Tiara dan juga pemirsa bahwa memang untuk pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari apa yang pernah dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto sekitar 2 hari lalu, di mana dalam hal itu Presiden Prabowo Subianto mengundang 16 organisasi masyarakat Islam ke Hambalang. Nah, kalau hari ini yang diundang tidak hanya dari elemen tokoh Islam, melainkan juga dari berbagai lintas agama. Kalau kami pantau tadi ada sejumlah tokoh seperti misalkan Bante Kamsai Sumano Mahathera dari tokoh agama Buddha, lalu juga Pendeta Joni Lokolo yang merupakan tokoh Gereja Bethel Injil Nusantara. Ada juga Khofifah Indar Parawansa yang kita ketahui bersama merupakan Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama, dan juga Ketua Umum PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama ini adalah Yahya Kholil. Di mana memang pertemuan ini Tiara sangat baik sekali karena akan memperkuat dan juga memperkuat koordinasi antara organisasi masyarakat Islam dan juga sejumlah agama-agama lainnya dan juga elemen politik untuk menjaga kebersamaan dan juga stabilitas nasional. Tadi juga walaupun Tiara dan juga pemirsa, pertemuan masih belum berlangsung. Tadi kami melihat ada satu tokoh yang sudah keluar. Ini adalah Zulkifli Hasan, merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Dan di situ ia sedikit memberi informasi kepada kami awak media terkait dengan apa yang terjadi di dalam. Di mana ia menyampaikan kepada kami bahwa memang dalam paparannya dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto ini menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan situasi nasional yang ada pada saat ini. Yang kita ketahui bersama banyak sekali terjadi aksi demonstrasi di berbagai kota termasuk juga di Jakarta, di mana dalam hal ini para tokoh agama secara tegas mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan aksi penjarahan dan juga pembakaran fasilitas umum maupun gedung-gedung pemerintahan. Lalu juga para tokoh lintas agama ini juga menegaskan aksi-aksi itu bukanlah demonstrasi, melainkan tindakan perusakan dan juga kriminal. Dan disampaikan juga oleh Zulkifli Hasan bahwa para tokoh lintas agama ini juga dengan secara tegas meminta pemerintah menindak tegas para pelaku pembakaran dan juga penjarahan. Itu setidaknya yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan kepada kami semua. Tapi untuk statement lengkapnya tentunya Tiara dan juga pemirsa, kami masih terus menanti para tokoh lintas agama dan juga pimpinan partai politik ini untuk keluar
dari gedung Istana Negara Jakarta yang sepertinya nampaknya sesaat lagi akan keluar, Tiara dan juga pemirsa, karena sejumlah mobil ini sudah mulai di standby-kan, sudah mulai dinyalakan. Ini biasanya pertanda bahwa para tokoh yang melakukan pertemuan bersama dengan Presiden Prabowo Subianto ini akan keluar dari gedung Istana Kepresidenan. Untuk sementara demikian, Tiara, kami kembalikan ke studio. Baik, Presiden Prabowo masih melangsungkan pertemuan hingga malam hari ini dengan tokoh-tokoh agama. Terima kasih Haidar Fasyal melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan bersih-bersih dan perbaikan fasilitas umum yang menjadi sasaran amuk aksi anarkistis sekelompok orang tak bertanggung jawab. Satu persatu coretan di underpass Senen dibersihkan oleh petugas gabungan dari Kelurahan Senen, Dinas Tata Air, serta Sudin Gukarmat. Tidak hanya coretan, sampah yang berserakan di sepanjang trotoar Jalan Kramat Senen juga dibersihkan agar menciptakan kembali Jakarta yang bersih. Sementara itu pemirsa, petugas dari Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan melakukan penyemprotan di gedung kantor Gegana, Jalan Kramat Raya memastikan api telah padam dan melakukan penyemprotan puing. Hingga kini pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terus melakukan perbaikan dan pembenahan fasilitas umum yang dirusak pihak tidak bertanggung jawab. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan situasi keamanan nasional pasca rangkaian demonstrasi beberapa waktu lalu mulai berangsur normal. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana tetap kondusif agar roda kehidupan kembali berjalan baik. Dan berikut pemirsa pernyataan Menko Polkam Budi Gunawan untuk Anda. Alhamdulillah kondisi hari ini sudah semakin normal begitu, semakin kondusif. Dan ini situasi yang kita perlu pertahankan ya. Semua kita harapkan roda pergerakan ekonomi dan kegiatan aktivitas masyarakat ini mulai berjalan. Ini harus kita jaga terus. Kira-kira demikian. Untuk pendemo yang anarkis gimana Pak kira-kira? Hari ini kita baru selesai melaksanakan rapat koordinasi di jajaran Menko Polkam dalam rangka menindaklanjuti itu semua hasil sidang kabinet yang kemarin. Sebagaimana arahan Bapak Presiden ada beberapa poin. Satu, bagaimana merumuskan dan memitigasi langkah tindakan tegas terhadap aksi-aksi anarkis gitu. Yang kedua, penanganan medsos, media sosial, pelibatan tokoh-tokoh agama dan masyarakat dalam rangka untuk meninggikan suasana. Pemirsa, Divisi Propam Polri telah memeriksa seluruh saksi termasuk 7 terduga pelaku penabrakan ojol saat aksi massa. 2 diantaranya dinyatakan melanggar etik berat dan terancam pemberhentian dengan tidak hormat. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Divisi Propam Polri telah memeriksa seluruh saksi termasuk 7 terduga pelaku penabrakan ojol saat aksi massa. 2 diantaranya dinyatakan pelanggaran etik berat dan terancam pemberhentian dengan tidak hormat. Polisi juga memastikan bahwa ke-7 terduga pelaku merupakan anggota Brimopolda Metro Jaya. Kepolisian telah menindaklanjuti kasus penabrakan yang menewaskan driver ojol saat adanya aksi massa beberapa waktu yang lalu. Melalui Divisi Propam Polri, sejumlah saksi telah diperiksa, di antaranya 7 personel Brimob yang berada di dalam mobil hingga orang tua korban. Dari hasil pemeriksaan, 2 anggota dinyatakan kena pelanggaran berat dan 5 anggota lainnya masuk dalam pelanggaran sedang. 2 orang dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat, yaitu Kompol K dan Bribka R yang berada di bangku kemudi. Untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dan
dan dapat dituntut ancamannya adalah pemberhentian tidak dengan hormat. PTDH untuk kategori sedang dapat dituntut dan nanti keputusan sanksi itu ada di Komisi Kode Etik Profesi Polri. Macamnya adalah sanksinya patsus atau mutasi demosi atau penundaan pangkat dan penundaan pendidikan. Sementara itu, menanggapi kesimpang siuran identitas sejati ke-7 anggota Brimopolda Metro Jaya yang terlibat pada kematian Afan Kurniawan, polisi menegaskan bahwa para tersangka tidak dipalsukan. Dari Kompolnas langsung sudah melaksanakan pengecekan dan kita berikan akses penuh untuk tim Kompolnas sudah langsung melihat dan menanyakan serta minta KTA. Gelar perkara akan digelar pada Selasa 2 September 2025, sedangkan kedua personil Brimob yang dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat akan menjalani sidang etik pada tanggal 3 dan 4 September 2025. Dari Jakarta, Zinedine Duan, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Berbagai elemen masyarakat di sejumlah kota menggaungkan aksi damai dan jaga persatuan. Di Brebes, Jawa Tengah, pemirsa, TNI Polri mengajak warga untuk menjaga kondusivitas. Mahasiswa dan pekerja dari berbagai sektor mengikuti aksi damai di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mereka menyerukan kritik dan juga masukan sebagai bagian aspirasi rakyat. Seluruh pihak yang jadi peserta aksi tertib ketika menyampaikan orasi. Sementara itu, Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta mengundang para rektor untuk menyamakan persepsi agar demokrasi dapat dibangun dengan baik tanpa ada anarkistis. Menyampaikan aspirasi kan sudah waktunya juga, nggak bisa melarang. Tapi bagaimana demokrasi dibangun dengan itikat baik tanpa harus ada beban maupun juga perusahaan-perusahaan yang sifatnya anarkis. Antar kampus di Yogyakarta sepakat menopang, saling bantu, dan melindungi agar tidak ada pihak yang terprovokasi. Petugas gabungan TNI dari Kodim 0713 Brebes, Polres Brebes, dan Pemkab setempat melakukan patroli berskala besar di berbagai wilayah. Hal ini dilakukan guna menjaga kondusivitas dan kedamaian di wilayah Brebes yang aman dari gangguan Kamtibnas. Patroli menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 menyisir sejumlah titik rawan yang menjadi lokasi kericuan pada demo anarkistis Sabtu kemarin. TNI Polri jaga masyarakat di Kabupaten Brebes agar tetap aman. Petugas juga berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan imbauan agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Organisasi Tani Merdeka Nusantara mengecam aksi perusakan dan penjarahan. Mereka menyerukan aksi damai dalam penyampaian aspirasi. Mereka meminta TNI Polri harus bertindak tegas terhadap massa yang kelewat batas dalam berunjuk rasa. Organisasi Tani Merdeka Indonesia menegaskan, aksi unjuk rasa adalah hak setiap warga negara, namun harus disampaikan dengan cara damai, tanpa merusak fasilitas dan mengganggu kehidupan masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan RI dan TNI. Rapat ini membahas anggaran pendapatan belanja negara 2026 untuk bidang pertahanan.
Komisi 1 DPR RI mengundang Kementerian Pertahanan dan TNI dalam rapat kerja yang dilakukan secara tertutup. Hadir Wakil Panglima TNI Tandio Budi Revita dan Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Marsda TNI Purnawirawan Doni Ermawan Taufanto. Pada kesempatan ini, Komisi 1 mengucapkan bela sungkawa atas wafatnya sejumlah warga yang terjadi selama aksi unjuk rasa pekan lalu. Ibu Bapak, yang bisa kami sampaikan, kami seluruh anggota komisi dan mitra kami menyampaikan rasa duka cita yang mendalam terhadap wafatnya anggota masyarakat dalam situasi dari tanggal 28 sampai 31 kemarin. Tentu semua sudah terinformasikan bahwa ada yang membantu orang per orang, ada yang membantu melalui institusi. Kita doakan mereka semua husnul khotimah. Sementara itu, Wamenhan RI Doni Ermawan menegaskan Kementerian Pertahanan mendapat anggaran yang cukup untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara di tahun 2026. Pagi hari ini tadi kita melaksanakan rapat kerja antara pemerintah Kemhan dan TNI dengan DPR. Pada intinya kami menyampaikan rencana anggaran di tahun 2026 dari DPR telah menyetujui rencana anggaran kita di tahun 2026. Kita mendapatkan anggaran yang cukup pada tahun 2026 ini, artinya kita bisa meningkatkan kemampuan pertahanan kita. Anggaran tersebut rencananya akan digunakan untuk membangun pertahanan negara. Dari Jakarta, Yasmin Rahmadi, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah telah memberikan 1 unit rumah untuk keluarga Afan Kurniawan, ojek online yang meninggal tertabrak kendaraan rantis. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, pemerintah telah memberikan 1 unit rumah untuk keluarga Afan Kurniawan, ojek online yang meninggal tertabrak kendaraan rantis, dan menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, rumah yang diberikan kepada keluarga Afan ini sebagai simbol kepedulian dan solidaritas. Pemerintah telah memberikan 1 unit rumah untuk keluarga Afan Kurniawan, ojek online yang meninggal tertabrak kendaraan rantis aparat. Rumah yang diberikan berlokasi di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait serta Mendagri Tito Karnavian, rumah tipe 36 tersebut diserahkan kepada orang tua almarhum Afan Kurniawan. Perasaannya bahagia sekali. Luar biasa, pasti anak saya pasti senang di sana, ya Allah. Terima kasih, udah cukup. Ibu, kalau Ibu merasa support dari pemerintah sejauh ini untuk keluarga dan untuk Afan seperti apa, Ibu? Ibu sangat senang sekali, terima kasih sama pemerintah telah membantu saya untuk cita-cita anak saya, untuk membelikan rumah saya. Ibu, berarti dari pangan dan papan sudah diberikan. Kalau untuk dari pendidikan sendiri untuk saudara Afan ini kan katanya pemerintah juga memberikan beasiswa, Ibu. Apakah itu benar, Bu? Benar. Berarti sudah total ya, Ibu, ya, dari pemerintah? Semuanya. Baik. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait, rumah yang diberikan kepada keluarga Afan sebagai simbol kepedulian dan solidaritas. Apalagi menurut orang tua almarhum, anaknya sempat mengungkapkan ingin memberikan sebuah rumah yang layak kepada orang tuanya. Dari Jakarta, Virgi Dinas, Rian, tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, pemirsa, 1 bangunan pub yang terletak di kawasan Balikpapan Permai, Kalimantan Timur terbakar pada Senin pagi. 1 orang pegawai tewas saat kejadian. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar bangunan pub yang terletak di kawasan Terminal Balikpapan Permai, Balikpapan Selatan.
Asap tebal terus mengepul dan menghanguskan lantai 2 bangunan tersebut. Petugas BPBD dan relawan mengevakuasi korban yang terjebak di dalam bangunan. Korban merupakan karyawan. Hingga kini pemirsa, penyebab kebakaran masih diselidiki. Pemirsa, seorang pekerja proyek terjerumus ketika muncul lubang akibat jalan ambles di kawasan Kuta Badung, Bali. Video viral menunjukkan momen ketika pekerja terjeblos dalam lubang yang tiba-tiba muncul di Jalan Gang Popis 1 dekat Pantai Kuta. Jalan ambles diduga akibat jebolnya pipa air pada proyek pembangunan hotel di jalan tersebut. Pekerja proyek langsung diselamatkan dan perbaikan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Badung. Ambrolnya jalan membuat para turis harus ekstra hati-hati saat melintas karena perbaikan menyisakan trotoar hanya untuk dilintasi pejalan kaki. Jalan pun ditutup sementara, pemirsa, sampai perbaikan jalan selesai dilakukan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas hari ini kembali memberi keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi kuota haji. Yakut Khalil Qaumas sore tadi keluar dari Gedung Merah Putih setelah pemeriksaan selama sekitar 7 jam. Tanpa banyak berkomentar, Yakut hanya menyebut telah diberi 18 pertanyaan terkait kasus korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. Dia tidak menjawab ketika wartawan bertanya soal surat keputusan pembagian kuota haji maupun mengenai aliran dana. Saat ini, Yakut Khalil Qaumas telah dicekal ke luar negeri sejak pemeriksaan pertamanya pada 7 Agustus lalu. KPK belum menetapkan tersangka meskipun kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan. Pemerintah Kabupaten Blora secara resmi mencabut status tanggap darurat dalam peristiwa kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo. Setelah 15 hari, Pemkab Blora bersama Pertamina mengumumkan bahwa situasi di lokasi sudah sepenuhnya terkendali. Namun warga mengaku masih trauma dan memilih tetap mengungsi di rumah tetangga atau kerabat meski jaminan keamanan telah diberikan. Bupati Blora Arif Rohman mengimbau warga untuk bersedia pulang dan akan mengupayakan bantuan perbaikan rumah-rumah yang rusak. Bekas sumur minyak kini dicor beton, pemirsa, dan akan dijadikan monumen sederhana. Dalam peristiwa tersebut, 4 warga meninggal dunia dan seorang balita masih dirawat intensif di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Pemirsa, Polda Metro Jaya bersama Mabes Polri hari ini menggelar patroli skala besar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Kami akan mengabarkan untuk Anda di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini menggelar pertemuan dengan tokoh-tokoh lintas agama di Istana Negara Jakarta. Anda bisa saksikan di layar kaca, ini akan ada konferensi pers yang kemudian akan diberikan. Kita akan langsung saksikan. Kebersamaan dan keberlangsungan bangsa dan negara ini dalam bergulat menuju masa depan yang lebih baik. Aspirasi-aspirasi, harapan-harapan telah disampaikan kepada Presiden dalam pertemuan yang cukup panjang tadi. Presiden juga rupanya sudah mendengar dan memahami sebagian besar dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan itu. Bahkan kemudian di samping menjawab semua yang menjadi pertanyaan dan menjadi persoalan, beliau juga menunjukkan bahwa sudah ada langkah-langkah yang telah dilakukan
bukan hanya oleh Presiden, tapi juga oleh lembaga-lembaga negara yang lain seperti DPR. Dan kemudian lebih jauh beliau menyampaikan juga gagasan-gagasan beliau secara komprehensif, passion beliau terhadap bangsa dan negara, cita-cita beliau, dan komitmen-komitmen beliau, dan itu semua memang menggugah harapan dari hadirin termasuk dari para tokoh bangsa ini. Yang kami harapkan selanjutnya tentu saja adalah bahwa sudah ini gestur pemenuhan keinginan dari rakyat, dari masyarakat itu segera ditunjukkan lebih kuat lagi, sehingga masyarakat juga menjadi lebih tenang. Dan pada saat yang sama kami semua dari para pemimpin agama bersiaga untuk ikut berkontribusi di dalam membina, di dalam mengarahkan umat kami dan masyarakat pada umumnya untuk bisa lebih tenang, karena sudah jelas bahwa harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan sudah didengar dan dipahami, dan memang benar-benar sudah dikerjakan upaya-upaya pemenuhannya secara sistematis dan strategis, dan kami akan membantu untuk menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat, mengajak untuk bisa lebih mendekat kepada Tuhan dan memohonkan pertolongan untuk bangsa kita ini, karena di samping harapan-harapan besar tentang masa depan yang lebih baik, tentu juga ada tantangan-tantangan yang tidak kecil yang harus dilampaui. Kami semua bersepakat bahwa semua harus bersatu secara utuh untuk berjuang bersama, mengatasi tantangan-tantangan yang ada bersama, dan terus-menerus memohon pertolongan Tuhan. Semoga semua ikhtiar yang dilakukan oleh bangsa ini mendapatkan perlindungan dan kekuatan. Dan tentu saja kami akan terus mengingatkan kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk terus memegang teguh apa yang menjadi cita-cita dan janji-janji komitmennya. Beliau tadi dengan menyatakan sesuatu yang membuat kami semua sangat berbesar hati, bahwa beliau menginginkan ada pertemuan seperti ini secara rutin. Ya, dilihat nanti kemungkinannya. Beliau malah bilang lebih sering lebih baik, tapi tentu saja kita ini semua orang punya banyak tugas ya, dan akan kita sesuaikan nanti. Saya kira demikian. Mungkin dari Pendeta Jeki atau dari yang lain, ada Pendeta Jeki mungkin ada yang ingin ditambahkan. Ya, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi undangan Presiden, dan pertemuan ini berlangsung dalam suasana yang tidak formal, sangat guyup. Dan saya kira itu karakter kebangsaan kita, keguyuban yang lintas agama, yang lintas batas. Bahkan Presiden berulang kali mengatakan dalam percakapan ini dia merasa seakan-akan bukan Presiden. Nah, kami sangat berharap bahwa modal-modal pertemuan dan keguyuban ini bisa juga didorong ke tengah masyarakat, pada provinsi-provinsi, pada daerah-daerah, sehingga kita merajut kembali keguyuban bangsa yang menjadi modal dan kekuatan bangsa kita. Dan dalam pertemuan kami bicara sangat terbuka, sangat transparan, karena Presiden juga berbicara dengan sangat transparan apa yang dia rasakan, apa yang ia lihat. Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR ya, dan lain-lain ya, karena ada Ibu Ketua DPR juga di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR untuk betul-betul mengelola itu ke depan. Dan Presiden berjanji misalnya untuk undang-undang perampasan aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkan itu bersama Dewan. Saya kira itu. Ada yang lain?
Ya, mungkin yang bisa saya tambahkan bahwa beliau menegaskan bahwa sebagai negara demokrasi beliau menjamin kebebasan berpendapat. Namun sekaligus beliau mengingatkan bahwa jangan sampai kebebasan pendapat itu diperlebar atau disalahgunakan sehingga merusak fasilitas umum yang sebenarnya adalah milik kita bersama yang harus terus dijaga. Yang rugi kita sendiri. Maka marilah kita bisa menyampaikan pendapat secara terbuka, bebas, namun tetap dalam koridor yang sopan. Terima kasih. 16 ormas-ormas Islam sementara itu juga telah berdiskusi dan membuat rumusan tentang aspirasi-aspirasi yang ditangkap dari masyarakat, dan untuk itu saya persilakan Ustadz Zaitun Rasbin untuk terima kasih. Ya. Terima kasih. Yang pertama ini sangat surprise bahwa Bapak Presiden tadi mengungkapkan bahwa sebetulnya saya tidak mengundang ormas-ormas ya kemarin 16. Jadi mungkin koreksi sedikit, judul di beberapa media yang sudah muncul, Presiden mengundang 16 ormas. Ini hakikatnya memang tidak kami lah yang inisiatif. Bahkan sejak beberapa bulan lalu berkumpul di PBNU dan PP Muhammadiyah ingin bertemu Bapak Presiden, tadinya membicarakan tentang genosida di Gaza. Tapi begitu ada masalah yang terjadi di negeri kita ini, maka kami lebih kuat lagi segera bersepakat untuk minta bertemu beliau, menyampaikan juga masalah Palestina, tapi juga yang lebih banyak tentang kondisi negeri kita. Dan alhamdulillah kami sudah membuat rumusan sebelum ketemu beliau pada tanggal 30 Agustus kemarin ya. Tapi memang kami belum rilis rencananya pada saat sudah pertemuan yang lebih terbuka seperti ini. Ini kita bagikan insya Allah kepada teman-teman media ya. Ini yang kami sudah hasilkan dari hasil pertemuan itu, yang intinya seperti disampaikan tadi oleh Gus Yahya, Ketua PBNU yang menjadi leader kita di dalam pertemuan-pertemuan ini, itu yang tentang bagaimana dukungan penuh kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya, menjaga ketentraman dan sebagainya. Sebab tanpa dukungan tentu akan sulit pemerintah melakukan tugas itu. Namun ya koreksi kita juga ya bahwa hal-hal yang harus diperbaiki ya itu tidak boleh dibiarkan, dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak, saya tidak usah ulang lagi ya untuk menghemat waktu. Nanti kita bagi saja ya kepada teman-teman media hal-hal yang penting. Hanya barangkali di sini yang belum tersampaikan tadi bahwa kami termasuk menyampaikan bela sungkawa ya yang sedalam dan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dalam aksi demonstrasi di berbagai daerah ya. Di berbagai daerah kami semua menyatakan duka cita yang mendalam, termasuk kepada yang luka-luka dan yang mengalami korban secara ekonomi ya. Kami menyampaikan rasa simpati ya, mudah-mudahan yang wafat ya diterima amal kebaikannya, dan yang luka-luka cepat sembuh, yang terkena masalah ekonomi, masalah harta benda mereka dalam aksi ini mendapatkan ganti yang lebih baik ya. Itu yang kami mau tegaskan, dan selebihnya teman-teman media bisa mendapatkan rilis ini. Begitu Gus, supaya tidak terlalu panjang. Ya. Masih ada yang mau nggak? Mari. Dari Parisada Hindu. Kami dari Parisada Hindu Dharma Indonesia tadi menyampaikan ada Panca Satya, ada 5 kebenaran. Yang pertama itu Satya Hridaya, dengarkan suara hati dan suara rakyat, itu yang pertama. Kemudian Satya Wacana, saya katakan tadi bahwa jaga mulut, mulutmu harimaumu, lidahmu pedangmu. Jangan pernah kasar, jangan fitnah, jangan juga jahat, dan jangan bohong. Kemudian Satya apa lagi? Adalah Satya Semaya. Janji tepati. Pagi bilang apa, sore ngomong apa. Janji apa yang telah disampaikan kita kerjakan hari ini. Kemudian saya juga mengingatkan untuk Satya Mitra. Kita berkawan, bersinergi seluruh ormas-ormas keagamaan seperti sekarang ini dalam bentuk kekeluargaan yang luar biasa. Dan terakhir tentu Satya Laksana, do the best, lakukan yang terbaik. Saya ingin mengingatkan kepada Bapak Presiden juga, karena kami juga sama-sama dari pasukan khusus tadinya. Lambangnya itu pisau komando tajam ke atas, jadi harus berani. Jadi kita harus tajam ke atas, tidak hanya tajam ke bawah. Oleh sebab itu kita mengajak
kesadaran kita sebagai anak bangsa, mari kita bersatu untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita selalu berdoa agar Indonesia tetap dan menuju damai. Kita selalu nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita berseru, Indonesia tetap bersatu. Mari kita mendoa Indonesia bahagia, dan mari kita berjanji Indonesia tetap abadi. Terima kasih. Terima kasih. Cukup? Gus Yahya mungkin beri kesempatan kalau dia bertanya ke Gus. Mungkin nggak usah. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Gus. Kemarin tadi diminta dong? Ya, sudah ada. Saya itu sudah dapat. Kita saksikan ini pemirsa adalah konferensi pers yang digelar di Istana Negara Jakarta pasca pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan perwakilan dari sejumlah tokoh agama yang juga hadir di sana. Tadi konferensi pers diberikan oleh Ketua PBNU yakni Yahya Khalil Stakuf, yang juga turut disampaikan oleh sejumlah tokoh agama yang hadir pun juga turut bicara, di mana ada sejumlah poin yang tadi juga kami tangkap pemirsa, yakni Presiden mengajak para tokoh agama untuk menjaga perdamaian dengan pertemuan dalam suasana yang guyup dengan nuansa yang tidak terlalu formal di Istana Negara, dan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang karena harapan dan juga tuntutan masyarakat kini tengah diterima dan juga dibahas oleh Presiden. Para tokoh lintas agama ini juga mendukung dan meminta masyarakat untuk mendekatkan diri ke Tuhan di tengah tantangan-tantangan yang kemudian ini dilampaui. Tidak hanya itu, kemudian juga pertemuan ini membahas mengenai kenaikan tunjangan DPR Republik Indonesia yang kita ketahui dan juga kita ingat beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu tuntutan masa aksi, dan juga undang-undang perampasan aset yang saat ini tengah dibahas oleh Presiden Republik Indonesia. Dan terakhir tadi juga terdapat pesan di mana Presiden menyampaikan untuk jangan sampai kebebasan pendapat ini dicederai dengan pengerusakan dan ditutup dengan penyampaian bela sungkawa terhadap korban unjuk rasa. Kami akhiri Breaking News TV One di sini pemirsa. Saya Tiara Harahap pamit undur diri. Pemirsa, Polda Metro Jaya bersama Mabes Polri malam ini menggelar patroli skala besar. Sedikitnya 350 personel diterjunkan untuk menjaga situasi Jakarta dan sekitarnya agar tetap kondusif. Patroli skala besar kembali digelar di Jakarta. Kali ini Polda Metro Jaya bersama Mabes Polri mengerahkan sekitar 350 personel gabungan dari berbagai satuan. Tak hanya itu pemirsa, patroli juga melibatkan 13 Polres di wilayah hukum PMJ. Dalam operasi ini, Satuan Brimob, Divisi Penmas Mabes Polri, aparat Pemprov DKI, hingga masyarakat turut bergabung. Pembagian rute dilakukan dalam 2 arahan, yakni kelompok pertama bergerak dari Polda Metro Jaya menuju Cawang, Polsek Jatinegara, Polres Jakarta Timur, Basura Jakarta Pusat, hingga Sunter. Sementara kelompok kedua melintasi kawasan Kuningan, Kuitang, Juanda, Tomang, dan Polres Jakarta Barat, serta lanjut ke Jalan Panjang Jakarta Selatan. Patroli akan dilakukan bergantian setiap beberapa jam dengan rute yang berbeda-beda. Polisi juga menyasar hingga gang-gang kecil untuk memastikan seluruh wilayah terjangkau. Kegiatan patroli besar ini dirancang tanpa batas waktu dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi keamanan di ibu kota. Guna menjaga kondusivitas yang aman dan tertib di Brebes, Jawa Tengah, petugas gabungan TNI, Polri, dan Pemkab setempat gencar melakukan patroli berskala besar. Masyarakat juga diminta jaga kekompakan untuk tidak mudah terprovokasi. Tetap tenang dan jangan Petugas gabungan TNI dari Kodim 0713 Brebes, Polres Brebes, dan Pemkab setempat gencar melakukan patroli berskala besar di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Brebes. Hal tersebut dilakukan guna menjaga kondusivitas wilayah Brebes yang aman dari gangguan Kamtibmas. Patroli dilaksanakan setelah adanya gelar pasukan petugas gabungan di kantor pemerintahan terpadu setempat.
Patroli menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan menyisir sejumlah titik rawan yang menjadi lokasi kericuhan pada demo anarkistis Sabtu kemarin. Kita sebagai elemen negara, pemerintahan, kita bersama-sama solid untuk melaksanakan operasi patroli skala besar. Kita yang berseragam itu kompak. Kita semua tidak mau Brebes carut-marut, tidak aman. Itulah makanya kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita menjamin Brebes aman dan kondusif. Sementara dalam kegiatan tersebut, petugas juga berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberi imbauan agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Dari Brebes, Jawa Tengah, Tri Handoko, TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama dengan Laura Louis. Saya Tiara Harahap, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.